Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwani, NPM 20.12.5146. Di sini saya akan membicarakan tentang kesimpulan dari Ibu Husnul Hatimah tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Nah, jadi ulun hendak membicarakan tentang kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa bahwa dalam kegiatan berbahasa yang kita lakukan sehari-hari merupakan bentuk dari tingkah laku kita kepada orang lain. Dengan penggunaan bahasa yang santun, kita akan mengetahui sifat dari seseorang. Tapi di sisi lain, teori kesantunan berbahasa yang ada saat ini banyak juga menekankan pada kita agar kita melakukan suatu tindakan pada lawan bicara kita, sehingga akan menimbulkan suatu interaksi bersama. Kesantunan dari berbahasa dapat dilihat dari letak jarak sosial, yang mana sekaligus mengatur tata kerama berbahasa kita sehari-hari. Kata santun berarti tidak mengancam wajah, tidak menyatakan hal-hal yang bermuatan ancaman terhadap harga diri seseorang, atau tidak mencoreng wajah seseorang yang kita ajak berbahasa atau wajah diri kita sendiri. Dengan demikian, dengan penggunaan bahasa santun yang akan menambah keakraban kita terhadap orang lain. Dan kedua, saya akan menjelaskan atau menyimpulkan oleh Ibu Husnul Hatimah dari mana keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicara maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyelesaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyelesaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias atau tidak. Tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan, yaitu menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Ketiga, keterampilan membaca. Nah, keterampilan membaca adalah, jadi seperti yang kita ketahui, keterampilan membaca itu berbeda dengan bisa membaca. Dan keterampilan membaca, perbedaannya kalau membaca biasa itu mudah dilakukan, namun jika keterampilan membaca itu teknik khusus. Seperti halnya terdapat perbedaan antara keterampilan membaca berita dan keterampilan membaca puisi, yang dimana perbedaan terletak pada tekniknya. Kali ini saya ingin menyimpulkan bagaimana keterampilan membaca kritis yang sangat diperlukan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil pembacaan yang dimaksud oleh penulis. Teknik dalam membaca kritis juga bisa dinamai SQ3R. SQ3R yang dimana S adalah survei, Q adalah question, R1 adalah read, R2 adalah riset, R3 adalah review. Masuk survei yang dimana langkah pertama adalah membaca judul bukunya, yang kedua membaca pendahuluan. Namun jika terlalu panjang, cukup membaca paragraf pertamanya saja. Yang ketiga membaca heading, yang biasanya bercetak tebal atau subjudul. Yang keempat, baca pertanyaan di akhir buku jika ada. Lanjut masuk question. Ketika kita menemui heading bercetak tebal atau subjudul, maka kita buat pertanyaan dari situ seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ingat 351H. Kelangkah berikutnya yaitu read, yang dimana langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dibuat pada tahap question. Selanjutnya masuk ke langkah riset. Riset dilakukan ketika sudah membuat dan menjawab pertanyaan. Setelah itu pembaca menutup bukunya untuk mentes daya ingat. Langkah yang terakhir adalah review. Kegiatan mengembalikan bacaan yang awal tadi sampai terakhir. Setelah itu memberikan saran atau kritik. Setelah melakukan SQ3R, para membaca dapat melakukan analisis. Dalam hal ini, para pembaca diharuskan tidak mudah percaya sebelum mengetahui seluruh faktanya agar terhindar dari hoak. Keterampilan membaca sintesis adalah mengumpulkan pendapat dalam setiap buku bacaan.
Misal, terdapat 3 buah buku. Berbeda-beda namun 3 buah buku ini memiliki kesamaan pendapat persepsi. Setelah membaca, kita sebagai pembaca memiliki pendapatan lain. Itulah yang dinamakan menjadi sintesis. Keempat adalah keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak adalah ada 5 tahapan dalam menyimak. Tahapan pertama yaitu mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima adalah memberi respon atau menanggapi. Untuk tahap yang pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan dalam artian fokus terhadap satu suara yang kita simak. Misalnya, ketika kita mendengarkan seseorang menjelaskan sesuatu kepada kita dan ketika itu ada suara-suara lain, hendaknya kita mengabaikannya agar bisa menyimak dengan baik dan benar. Untuk tahap yang kedua yaitu memahami. Memahami suatu kalimat atau mengartikan satu persatu kata yang telah disimak agar kalimat tersebut tidak salah arti dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk tahap yang ketiga yaitu menginterpretasi. Dalam tahap menginterpretasi ini kita sebagai penyimak yang mendengarkan dan memahami kalimat tersebut. Hendaknya kita memaknai kalimat tersebut, bisa juga disebut menafsirkan, yaitu mencari makna atau latar belakang dari kalimat tersebut lebih jauh dan lebih rinci. Untuk tahapan yang keempat yaitu menilai. Menilai dalam artian di sini yaitu mengevaluasi suatu kalimat yang sudah kita simak baik dalam segi kelebihan atau kekurangannya dalam berpendapat. Dan tahapan yang terakhir yaitu adalah memberi respon atau tanggapan terhadap kalimat yang kita dengar, pahami, maknai, dan telah dinilai. Bisa juga disebut dengan mengerjakan suatu perintah yang terdapat di dalam suatu kalimat yang sudah disimak.